kasih pada Bu Yana atas menyempatkan waktunya untuk dari kami untuk wawancara perkembangan peserta didik. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan dari kami untuk bisa Bu Yana jawab. Ya, baik Mbak. Pada pertanyaan pertama, apakah ada peserta didik yang menunjukkan potensi luar biasa dalam bidang tertentu? Baik, kalau untuk potensi luar biasa ini mengarahnya ke potensi unik, potensi spesial gitu ya Mbak, yang kita dimiliki semuanya. Terkait dengan potensi ini kita termasuk yaitu bakat. Ya, ada beberapa di sini yang menunjukkan bakatnya terkait dengan seni, terus juga olahraga, terus di bidang lainnya seperti itu. Nah, diketahui kalau satu paten ini punya kelas khusus untuk yang bakat dan minatnya itu lebih ke olahragaan. Ada beberapa siswa di sini itu yang punya bakat di beberapa cabang olahraga. Seperti itu ada beberapa yang di cabang seni dan olahraga. Terus untuk cabang yang lain terkait dengan prestasi akademik, nah seperti bakat khusus di bidang bahasa itu ada kemarin yang lolos mengikuti perlombaan yaitu Olimpiade Bahasa Arab. Itu ada di bidang akademik, di bahasa Arab, ada di OSM, itu juga ada seperti itu penelitian-penelitian. Nah, itu juga minat dan bakat dari anak-anak terkait dengan potensi ini dari tim itu sudah ada pendampingannya. Jadi dari kami ya harus bisa mendampingi gimana anak itu bisa berkembang, bisa menyalurkan nanti potensinya seperti apa, bisa meningkatkan yang mana mungkin dirasa kurang dan sebagainya seperti itu. Jadi ada pendampingan sampai perlombaan, kompetisi seperti itu. Terus bagaimana sih cara Ibu ini memantau perkembangan sosial dan emosional siswa satu? Ya, emosionalnya mereka dari sisi psikologisnya tentunya berbeda dengan anak-anak di Gen Z atau enggak di Gen sebelumnya, Gen milenial itu beda jauh. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang itu kalau dikerasi itu langsung down. Ditekan sedikit langsung down. Tapi dibiarkan dia juga semakin jadi. Nah, itu jadi tantangannya untuk menghadapi generasi yang seperti ini terkait dengan sosial emosionalnya ya kita dampingi. Misalkan mendampingi dari sisi sosialnya, dari sisi mentalnya, seperti apa anak itu, dicari tahu dulu, misal lingkungannya itu seperti apa. Kalau kami dari BK itu tuh mau menangani suatu kasus, kita harus cari tahu dulu sampai ke akar-akarnya, harus cari tahu dulu, ini tuh orang tuanya seperti ini, anaknya ternyata pembentukan dari segi mentalnya itu seperti ini, gitu. Jadi kita mau menangani itu juga tidak harus sama rata, karena anak itu berbeda, unik, terus juga itu sisi dari mentalnya, sisi dari emosionalnya mereka itu berbeda-beda. Nah, bagaimana dari kami untuk mendampingi untuk itu terkait dengan perkembangan sosial emosionalnya, ya kita sesuaikan sama anaknya. Apakah ada bentuk kerjasama antara orang tua dan guru BK ini dalam memantau perkembangan siswa? Ya, perkembangan yang terkait dengan perkembangan akademik itu nanti biasanya dari wali kelas, ya wali kelas atau guru mapel yang langsung ke anaknya. Tapi kalau untuk langsung ke orang tua biasanya ke wali kelas itu. Tapi dari BK juga tidak menutup kemungkinan. Misal kalau dari wali kelas itu sudah pengen bekerja sama dengan BK ya kita welcome gitu. Ada beberapa wali kelas itu yang mengajak ke BK gitu. Misal ada anak ini untuk perkembangannya tadi ada yang menyimpang, ada yang belum mencapai tugasnya itu. Nah, dari wali kelas misal sudah ditangani tapi kok tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan atau tidak ada perubahan dari si anak yang menyimpang misal. Nah, itu biasanya nanti kolaborasi dengan BK. Yang mana BK ini nanti kita cari tahu nih, kita menghadirkan orang tua, kita pengen tahu dari sisi orang tuanya seperti apa. Ini anak itu di rumah seperti ini, dulu tuh backgroundnya seperti ini. Nah, kita kan bisa mencari tahu dari situ. Yang mana kalau kita sudah mencari tahu kan, ini loh di sini. Biasanya kan ada beberapa hal ini tuh perkara seperti ini. Apalagi kalau ada orang tua yang broken home. Broken home ini bukan berarti yang pisah ya, yang masih dalam satu rumah, tapi itu komunikasinya juga sudah seperti itu. Nah, itu kan juga berpengaruh Mbak. Nah, kita cari tahu di situ. Bukan berarti berarti anak yang menyimpang itu pasti keluarganya belum tentu. Ya, tapi hampir beberapa itu ya seperti itu. Cuman ada beberapa yang dia tuh pengen cari perhatian. Gitu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan perhatian itu di keluarga. Seperti itu. Jadi caranya untuk pendampingan ke orang tua yang seperti itu, kita menghadirkan orang tua ke madrasah untuk mencari tahu, untuk bekerja sama terkait dengan perkembangan si anak ini, si siswanya ini, atau dari pihak kami yang memvisit lingkungan rumahnya. Jadi kita lebih tahu tuh lebih jelasnya, lingkungan rumahnya itu seperti ini, keluarganya seperti ini. Memvisit ini juga tidak hanya langsung ke orang tuanya ya, bisa kita ke tetangganya. Kenapa? Untuk melihat pola dari keluarganya itu seperti apa. Biasanya itu kalau memvisit itu yang siswa-siswa yang sudah menyimpang. Apa tantangan terbesar serta penanganannya yang Ibu hadapi dalam mendukung perkembangan peserta didik? Tantangan terbesar yang dari anak itu sendiri. Ada beberapa anak itu yang sadar, yang paham kalau dia salah, tapi ada yang tidak mau merubah sikap itu. Kalau bisa dibilang saya tidak ya tahu ya Mbak ya. Nah, itu jadi itu tantangan terbesar. Karena apa? Yang sekolah di sini kan anaknya. Kalau misalkan dari orang tua sudah kooperatif, tapi anaknya tidak kooperatif, di situ susahnya. Kedua, itu dengan wali kelas. Nah, ada beberapa wali kelas itu yang tidak kooperatif. Ada Mbak seperti itu. Karena kan karakteristiknya juga beda-beda. Ada yang pengen anaknya, siswanya itu ya berkembangnya juga positif terus, tidak ada yang menyimpang, tapi kan tidak bisa seperti itu. Nah, itu wali kelas itu ada yang beranggapan ya kamu harus jadi yang paling baik gitu. Di situ jadi kita melakukan pendampingan, melakukan kolaborasi dengan wali kelas, nah itu juga susah di situ. Kita kan ada beberapa benturan di situ dari orang tua, aturan madrasah sama wali kelas. Tantangannya di situ. Apakah ada program khusus terkait dengan pengembangan fisik? Apakah ada program khusus terkait pengembangan karakter dan akhlak siswa? Tolong diberikan contohnya. Ya, kalau untuk pengembangan karakter dan akhlak, tentunya di sini tuh ada Mbak P5. Ya, P5RA yang di madrasah itu pengembangan karakter ya. Karena kalau di tingkat SMA kan bukan hanya pembentukan, tapi ya sebisa mungkin harus bisa pengembangan karakter. Sekian dari kami Bu, karena pertanyaan udah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Yana kepada kami. Mungkin jika kami ada salah. Ya, sama-sama ya Mbak ya, semangat. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada diri anak atau remaja yang mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial maupun moral yang terjadi secara bertahap dan
perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perkembangan peserta didik ini nggak melulu soal bentuk fisik yang semakin besar, tetapi juga soal pola pikir dan kepribadian yang semakin matang. Semua ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri kita seperti minat bakat dan kondisi fisik, dan faktor dari luar seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan atau pergaulan. Pada wawancara kali ini, kami berada di satu sekolah yang ada di Klaten, yaitu di MAN 1 Klaten. Kami mewawancarai guru kita dan beliau menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik, yaitu mulai dari faktor, contoh kasus, hingga upaya sekolah menanggulangi hal tersebut. Perkembangan peserta didik di MAN 1 Klaten mencakup beberapa perkembangan, antara lain seperti perkembangan fisik, perkembangan emosional dan sosial, bahasa, serta kepribadian dan moral. Mulai dari perkembangan fisik, BKMAN 1 Klaten menjelaskan bahwa sebagian siswa termasuk ke dalam generasi strawberry, yaitu di mana generasi itu hanya mau enaknya saja, tapi untuk hal-hal yang menantang atau sulit mereka cenderung menolak. Misalnya kalau ada kegiatan sekolah yang jadwalnya penuh seharian, banyak siswa yang gampang mengeluh, cepat lelah, atau merasa tidak sanggup. Upaya sekolah menanggapi hal tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler sehingga siswa dapat memilih kegiatan yang ia sukai. Perkembangan emosional di MAN 1 Klaten cukup beragam. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka mengenali, memahami, dan mengelola perasaan mereka sendiri. Guru-guru di MAN 1 Klaten, khususnya wali kelas dan BK, memiliki peran penting untuk memberi dukungan dalam perkembangan emosional peserta didik. Karena BK belum ada akses dalam kelas, sehingga BK berharap siswa dapat mengunjungi BK untuk sekedar bercerita atau ngobrol santai saja, sehingga BK dapat mengetahui penghambat perkembangan siswa, dan ketika sudah mengetahui, BK dapat kolab bersama wali kelas untuk memberi solusi dari permasalahan siswa tersebut. Apabila tidak bisa, BK akan mengunjungi keluarga atau bahkan tetangganya untuk mengetahui lebih dalam dan dapat membantu siswa untuk mengembangkan emosional. Guru MAN 1 Klaten mengamati dan mengenali kemampuan peserta didik yang menunjukkan minat bakat dalam bahasa, seperti cepat memahami kosakata dan memiliki keinginan kuat untuk belajar lebih. Seperti siswa MAN 1 Klaten yang mengikuti Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tingkat nasional yang menjuarai juara 2, dan minat bakat tersebut difasilitasi dengan guru-guru bahasa Arab yang berkompeten. Jadi, perkembangan kepribadian siswa di MAN 1 Klaten ini berbeda dan beragam, dikarenakan setiap siswa tidak mungkin memiliki kepribadian yang sama. Seorang guru harus bisa menyikapi dan menghadapi siswa dengan kepribadian yang berbeda dengan memahami perkembangan peserta didik. Nah, ditambah lagi stigma masyarakat terhadap sekolah Islam seperti MAN 1 Klaten yang dinilai lebih paham agama membuat bagaimana moral dan etika ini berpengaruh. Lalu, solusi yang dilakukan sekolah dalam menghadapi perkembangan kepribadian adalah melalui pendekatan dengan perantara guru BK. Siswa bisa mendiskusikan permasalahan kepribadiannya dengan guru BK untuk mendapatkan masukan dan saran. Jadi, perkembangan peserta didik di MAN 1 Klaten itu sangat kompleks karena siswanya beragam. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap siswa tidak bisa disamaratakan karena memiliki perasaan yang berbeda, minat bakat dan siswa juga berbeda, sehingga perkembangannya juga pasti berbeda. Perkembangan peserta didik sangat penting untuk memahami bagaimana seorang guru bersikap dalam menghadapi siswa sesuai dengan perkembangan di usianya. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru dan orang tua bisa lebih tepat mendampingi dan membimbing mereka supaya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다